Nanti siang papa jemput aku lagi ya, pinta Feli dengan wajah memelas. Pasti dong, papa akan jemput Feli siang nanti. Niko tersenyum seraya mengajak rambut putrinya, lalu memberi pelukan sebelum melepas anak itu memasuki gerbang sekolah. Niko balas melambaikan tangan saat Feli sudah berjalan jauh darinya dan anak itu membalikkan badan menatap Niko sesaat. Niko memandangi bagaimana anak itu berlari ceria memasuki kelasnya. Kembali ke dalam mobil, Niko disambut dengan senyuman Laika. Bibir mereka bertemu sesaat sebelum Niko melajukan mobilnya menuju arah kantor. Hingga 40 menit kemudian, Range Rover itu memasuki basement Capital Studio, membuat Laika bertanya-tanya karena biasanya Niko selalu parkir di parkiran khusus direksi. "Love, aku mau kasih sesuatu sama kamu," ucap Niko sebelum keluar dari dalam mobil. Laika menatap Niko dengan tatapan penuh tanya. Kini lelaki itu tengah mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. "Ini pakailah." Niko menunjukkan sebuah kalung perak dengan bandul permata berbentuk hati kecil warna biru safir. Laika tampak terkejut. "Ini bukannya kalung punya ibu kamu?" tanya Laika tak percaya. "Iya, satu-satunya benda orang tuaku yang aku simpan sampai sekarang." Niko beringsut mendekati Laika, lalu membuka pengait kalung tersebut. "Dan mulai saat ini menjadi milik kamu." Yang lirih Laika yang diam tak berkutik saat Niko memasangkan benda tersebut di lehernya. Rambut Laika diikat pagi itu hingga Niko tak perlu kesulitan menyingkap rambut panjangnya. "Jangan banyak protes, pakai saja dan rawat baik-baik," bisik Niko sebelum menghadiahi kecupan. Lalu beralih yang dipoles lipstik merah muda, lantas sedikit kasar. "Kamu selalu membuatku lepas kendali." Niko tersenyum lembut melihat pipi Laika yang tampak merona. Ibu jarinya membersihkan sisa-sisa lipstik di sudut. "Dan sudah kubilang, pakai lipstik waterproof kalau sedang bersamaku," bisiknya lagi. "Lipstik waterproofku habis, jadi aku pakai yang ada aja," saat Laika menatap mata Niko yang berkantung. Laika tahu semalam Niko tak tidur. Berkali-kali ia bangun tanpa kehadiran lelaki itu di sampingnya, dan Laika sempat mengintip kamar yang sebelumnya pernah dipakai Niko. Laika lihat semalam Niko masih sibuk dengan beberapa berkas dan berkutat dengan alat perekam itu. Kalau ada waktu luang istirahatlah atau tidur sebentar. Tangan Laika mengusap rahang tegas milik Niko. "Jangan mentang-mentang kamu kuat, jadi nggak mementingkan kesehatan kamu sendiri." Niko terenyuh mendengarnya, lantas mengangguk. "Baiklah Nyonya Fernando," sautnya terkekeh. Laika memutar mata, kemudian memajukan wajahnya untuk "I love you," bisik Laika sebelum akhirnya ia bergegas keluar dari dalam mobil dan berlari kecil menuju lift. Niko tercengang. Ia tidak salah dengar bukan? Laika bilang cinta padanya. Ya Tuhan, rasanya jantung Niko berdetak jauh dari batas normal. Ini kali kedua Laika mengucapkan kata cinta setelah yang pertama di kolam renang saat Niko pura-pura tenggelam. Namun pada akhirnya Niko pun tersenyum sebelum ia keluar dari dalam mobil tersebut. Siang harinya Laika tengah sibuk dengan pekerjaannya yang menumpuk. Ia sempat akan membawa laporan ke ruangan Keanu. Tapi Laika baru ingat jika saat ini Keanu tengah menghadiri rapat jajaran direksi yang dipimpin oleh Niko. Laika lantas pergi ke pantry untuk membuat kopi hangat. Ia bisa saja menyuruh Obi, akan tetapi sekalian ia ingin menggerakkan kakinya sebentar. Begitu Laika melewati kubikel para staf, ia mendengar desas-desus bahwa di ruang meeting tengah terjadi keributan. Kening Laika berkerut. Ia ingin bertanya keributan apa yang dimaksud orang itu, tetapi Laika terpaksa mengurungkan niatnya saat ia dihadang oleh dua orang lelaki. "Selamat siang Nona," Laika mengamati dengan seksama.
Dua orang lelaki bertubuh tinggi tegap yang menundukkan kepalanya sesaat untuk memberi hormat. Leika tahu mereka adalah orang yang bekerja untuk kakeknya. Siang, ada apa? Kami diperintahkan untuk menjemput Nona pulang. Kening Leika berkerut. Atas perintah siapa? Tuan Arif yang menyuruh kami. Leika terhenyak, jantungnya seketika berdebar-debar. Atas perintah dadakan itu, ia lalu melirik ke kubikel sesaat, mengaitkan desas-desus yang terjadi di ruang meeting dengan kedatangan dua lelaki ini. Ada keributan apa di ruang meeting? Apa berhubungan dengan kakek? Leika bertanya-tanya dalam hati. Gak bisa, aku masih banyak pekerjaan. Tolak Leika lalu kembali berjalan menuju pantry. Maaf Nona, tapi Tuhan ingin Nona pulang sekarang juga. Lelaki itu bersikukuh. Leika lantas mendengus, lalu berkata tanpa menghentikan langkahnya yang semakin cepat demi menghindari dua lelaki itu. Nanti aku bilang sendiri sama kakek. Kalian pulanglah, jangan khawatir. Leika terus berjalan dengan langkah cepat, tapi langkah lebar dua lelaki itu tak sulit untuk mengejar Leika, hingga Leika merasa kaget saat mereka menarik lengannya dan terpaksa langkahnya terhenti. Apa-apaan kalian? Lepaskan aku! Geram Leika berusaha menepis tangan kekar itu, tapi tenaganya tak sebanding dengan tenaga mereka. Maaf Nona, tapi kami terpaksa melakukan ini karena Nona tidak menuruti perintah Tuan. Kami diperbolehkan melakukan apa saja selama itu tidak menyakitimu. Leika memberontak. Perasaannya semakin tidak enak, dan entah kenapa ia berpikir kalau Arif sepertinya sudah tahu mengenai hubungannya dengan Niko. Pikiran Leika kini dipenuhi dengan berbagai pertanyaan mengenai apa yang terjadi dengan Niko di ruang meeting. Aku bilang lepaskan, teriak Leika yang mengundang perhatian orang. Tapi Leika tak peduli, yang penting ia bisa lepas dari dua lelaki itu. Namun sekuat apapun Leika melawan, pada akhirnya dia kalah juga. Lelaki bertubuh tinggi kekar itu berhasil membawa Leika dengan memangkunya secara paksa. Sementara itu di ruangan rapat, suasana tampak tegang. Semenjak kedatangan Arif beberapa menit yang lalu, wajah lelaki tua itu dipenuhi oleh aura kemarahan dengan sorot mata mengilat tajam ke arah Niko yang berdiri di depan layar. Ekspresi yang ditunjukkan Gunardi pun tak kalah menyeramkan dengan Arif. Tuan Arif, ada apa? Niko berusaha bersikap profesional dengan tak memanggil Arif dengan panggilan ayah. Kenapa rapatnya tiba-tiba dihentikan? Niko mulai merasa tak enak hati. Niko Fernando, suara Arif menggelegar meski fisiknya tak lagi gagah, sesuai dengan kesepakatan para pemilik saham dalam rapat yang diadakan tadi malam di rumah saya. Maka mulai hari ini kamu telah dipecat dari jabatan presiden direktur di Capital Studio. Sebagian orang di ruangan rapat itu tampak terkejut karena mereka sebagai pemilik saham mengikuti pertemuan tadi malam di rumah Arif. Tetapi lain halnya dengan Keanu dan sebagian orang lainnya. Mereka terlihat begitu kaget dengan keputusan mendadak itu. Niko mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras hingga gigi lelaki itu menggelatuk. Niko yakin bahwa Arif telah mengetahui hubungannya dengan Leika. Seluruh hakmu sebagai presiden direktur dan seluruh aset yang kamu miliki telah dicabut, seru lelaki tua itu. Jabatan presiden direktur selanjutnya akan jatuh ke tangan Leika, cucu saya. Dan kamu Niko, segera tinggalkan tempat ini sekarang juga. Kamu tidak termasuk keluarga saya lagi. Kepalan tangan Niko semakin kuat hingga urat-uratnya tampak ingin keluar dari kulit tangannya. Hatinya seketika dilingkupi oleh kekecewaan sekaligus kemarahan yang dalam sekejap telah menghantamnya. Setelah menyerukan kalimat itu, Arif berlalu pergi keluar dari ruangan tersebut. Gunardi sempat menatap Niko dengan sorot mata penuh kekecewaan sebelum akhirnya menyusul Arif. Niko tak diam saja, ia segera berlari menyusul mereka. Apa karena hubunganku dengan Leika? Seru Niko dengan suara dingin saat ia berhasil menyusul langkah kedua lelaki itu. Apa kalian pikir dengan kehilangan jabatan dan harta akan membuatku menyerah mendapatkan perempuan itu? Sayang sekali, itu tidak akan pernah terjadi. Ikut kami, perintah Gunardi. Niko mengekori langkah Gunardi dan Arif
Di belakang Niko ada 3 anak buah Arif yang bertubuh gempal dan berwajah sangar. Akan tetapi Niko sama sekali tak merasa takut akan hal itu. Gunardi dan Arif membawa Niko ke ruangan presdir, ruangan yang semula menjadi milik Niko. Begitu sampai di sana, Gunardi langsung melayangkan satu tinju di rahang Niko, disusul dengan tonjokan keras di perut, hingga Niko merasakan cairan hangat mengalir dari sudut bibirnya. "Bajingan kamu, Niko!" teriak Gunardi dengan mata menyala marah. Niko mengusap sudut bibirnya dengan punggung tangan. "Apa kalian tidak mau meminta penjelasan dariku?" Suara Niko dingin. "Kenapa tiba-tiba langsung menyerangku? Dan ternyata diam-diam kalian melakukan rapat pemegang saham itu di belakangku." Niko tertawa sinis. "Diam kamu, itu adalah balasan untuk lelaki sepertimu." Satu tonjokan dengan tangan Gunardi kembali mendarat di rahang Niko. Niko bisa saja melawan, tapi ia masih punya hati nurani bahwa Gunardi adalah ayah dari wanita yang dia cintai. "Kami melakukannya karena kecewa denganmu, Niko. Berani-beraninya kamu membawa kawin lari putriku tanpa seizinku," teriak Gunardi lagi. Tangan Niko kembali terkepal. Ia bertanya-tanya dari mana Arif dan Gunardi tahu tentang hubungannya dengan Leka. Apa mungkin Amelia yang memberitahu mereka? "Apa dengan meminta izin darimu, kami akan memberi restu?" tanya Niko datar. Tidak akan pernah," selah Gunardi dengan cepat. "Kamu sudah melanggar janji untuk tidak menyentuh putriku. Kamu juga tidak tahu terima kasih pada keluarga kami. Apa ini balasan darimu untuk kami? Menghancurkan putriku?" "Aku tidak menghancurkan putrimu. Kami saling mencintai," sanggah Niko. "Kalian menghakimiku tanpa meminta penjelasan dariku. Kenapa aku melakukannya? Apa itu adil bagiku?" Niko mulai merasa tersudutkan. Dadanya naik turun berusaha menahan emosi. Arif yang sedari tadi duduk di sofa pun angkat bicara. "Pergilah, jauhi cucuku dan jangan sekali-kali kamu berusaha mendekati dia lagi. Menjauh sejauh-jauhnya dari keluargaku karena kamu sudah membuatku kecewa, Niko." Niko melarikan tatapannya ke arah Arif. "Tidak bisa," tolak Niko. "Aku tidak bisa menjauhi istri dan anakku. Feli adalah darah dagingku, anakku, dan Leka. Apa kalian tega memisahkan dia dengan ayahnya sendiri?" Gunardi dan Arif sama-sama terkejut, lalu saling tatap dengan tatapan tak mengerti. "Apa maksudmu Feli adalah anakmu?" tanya Gunardi dingin dengan mata memelotot tajam. "Omong kosong macam apa ini? Aku tidak bicara omong kosong. Aku yang telah menghamili Leka 5 tahun yang lalu, tapi karena keadaanku yang mabuk, aku jadi tidak ingat kalau Leka mengandung Kalimat Niko terhenti seketika saat 2 anak buah Arif memukul Niko tepat di bagian perut dan kaki, hingga dalam sekejap mata lutut Niko terjatuh tersungkur di atas lantai. Tapi Niko tak mau kalah. Ia bangkit dan balik menghajar 2 orang itu. Mereka bukan Gunardi, dan Niko leluasa melawan. "Hentikan dia!" titah Gunardi pada 1 orang yang menganggur. Orang itu bergabung lalu menghentikan serangan Niko. Niko kalah jumlah dan akhirnya dia berhenti. Darah tiba-tiba mengalir dari pelipisnya yang Niko yakini saat ini telah sobek. "Tidak bisakah kalian bicara baik-baik dan membiarkan aku menjelaskannya sampai selesai?" Napas Niko tersengat. "Sudah tidak perlu ada yang dijelaskan lagi. Kamu sudah menodai cucuku, membuat dia hamil dan menelantarkan dia selama 5 tahun.
Apa itu perbuatan yang bisa aku maafkan? Hardik Arif semakin marah. Ia lantas beranjak dari sofa dan berdiri di hadapan Niko dengan tatapan membunuh. Maka dari itu sekarang aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan menebus kesalahanku pada Laika dan Feli dengan menjadi suami dan ayah bagi mereka, ucap Niko yakin, tak sedikit pun takut dengan tatapan lelaki tua itu. Tidak semudah itu, geram Arif. Cara terbaik untuk menebus kesalahanmu adalah pergi dari hidup cucuku dan jangan pernah muncul lagi di hadapan dia. Tapi Feli membutuhkanku. Banyak laki-laki yang mau sama cucuku dan menjadi sosok ayah bagi Feli. Kamu jangan ngotot, rahang Niko mengeras, urat-urat di pelipis dan dahinya terlihat menonjol. Kenapa? Tanya Niko penuh emosi. Apa karena aku tidak punya apa-apa? Apa karena aku tidak punya keluarga seperti Danar yang punya segalanya itu? Satu tamparan dari Arif mendarat di pipi Niko. Berani-beraninya kamu bersuara tinggi di depanku. Segera pergi dari hadapanku sekarang juga. Baik. Aku akan pergi. Tamparan di pipinya tak sesakit daripada harga dirinya yang terluka. Kalian tunggu saja. Aku akan membuktikan siapa diriku yang sebenarnya dan siapa keluarga Danar secepatnya. Aku akan kembali untuk mengambil Laika dan Feli. Mereka adalah milikku, ucap Niko tegas. Kau, terima kasih sudah mau merawat dan menghidupiku selama ini, pungkas Niko sebelum akhirnya meletakkan kunci mobil di atas meja. Mobil dan apartemen ialah miliknya pribadi. Ia membelinya dengan hasil kerja kerasnya sebagai prestis. Akan tetapi, karena uang itu didapat dari pekerjaannya di Capital Studio, Niko tak sudi membawanya. Niko lantas menyeret langkah meninggalkan ruangan itu. Ia sempat berpapasan dengan Citra yang sangat syok dengan kejadian yang menimpa Niko. Sedikit banyak Citra mendengar pembicaraan di dalam ruangan dan ia nyaris pingsan saking terkejut. Terima kasih sudah mau bekerja sama denganku. Niko menepuk bahu Citra dengan pelan. Kedepannya tolong bimbing Laika. Jangan biarkan dia kesulitan sendirian. Citra menunduk dan hampir meneteskan air mata. Baik Pak, tolong maafkan kesalahan saya selama jadi sekretaris Pak Niko. Niko mengangguk lalu melanjutkan langkahnya lagi dengan menenteng jas hitamnya. Ia seakan tak peduli dengan tatapan orang yang menatapnya penuh tanya. Masuk ke dalam lift. Jari telunjuk Niko menekan tombol lantai 1 untuk sampai di lobi. Ia berdiri menatap pantulan dirinya yang tampak babak belur di wajah. Tenang saja, kau masih tampan, gumam Niko seraya tertawa sinis pada dirinya sendiri. Begitu sampai di halaman perusahaan, Niko menyempatkan diri memandangi gedung tinggi itu. Beberapa saat, jiwanya sudah menyatu dengan perusahaan itu dan Niko selalu melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Sayang sekali, Capital Studio bukanlah miliknya. Setelah puas memandanginya, Niko kembali melanjutkan langkah. Ia menghentikan taksi, lantas duduk dengan nyaman di kursi belakang. Diantar kemana Pak? Tanya sang sopir. Tadinya Niko akan menjawab ke apartemen, tapi tiba-tiba ia ingat janjinya pada Feli untuk menjemputnya saat pulang sekolah. Niko lantas menyebutkan alamat sekolahan Feli. Setelah melirik penunjuk waktu di tangan kiri, dalam perjalanan Niko teringat dengan Laika. Apa kabar perempuan itu? Mendadak Niko rindu padanya. Dan saat itu juga ia langsung menghubunginya, namun tak ada tanda-tanda Laika akan mengangkat panggilan dari Niko. Lebih dari 5 kali Niko melakukan panggilan, tapi hasilnya tetap sama. Niko lantas mengirimkan beberapa pesan untuk Laika. Kenapa panggilanku gak diangkat? Kemana kamu loh? Kamu baik-baik aja? Aku merindukanmu.
Tolong hubungi balik kalau sudah membaca pesan ini. Niko menghela nafas resah. Padahal tadi pagi mereka masih bermesraan dan masih tertawa bersama. Tapi sekarang sepertinya akan lebih sulit bagi mereka berdua untuk bertemu. Benar kata pepatah, manusia tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada mereka, walau itu 1 menit ke depan. Sudah sampai, Pak, ucapan sang sopir menyadarkan Niko dari lamunannya. Ia lantas turun setelah membayar biayanya dan masuk ke dalam gerbang sekolah. Niko yakin orang-orang sedang menatap dan menganggap kondisinya aneh, atau mungkin takut. Lagi pula lebam di wajah Niko tak bisa dihilangkan begitu saja. Feli di mana ya, Bu? Tanya Niko pada salah seorang guru. Oh, Feli Mahatama, tanya guru itu memastikan yang dibalas. Anggukan oleh Niko. Maaf Pak, tapi Feli baru saja dijemput. Niko sedikit terkejut. Dijemput? Sama siapa? Saya tidak tahu siapa Pak, soalnya tadi pamitnya sama guru kelasnya. Niko terdiam beberapa saat, bahkan mereka dengan cepat memisahkan dirinya dengan Feli, bukan hanya dengan Leka. Setelah mengucapkan terima kasih, Niko akhirnya keluar dari sekolahan tersebut sambil berusaha menahan rasa kecewa. Tangannya terkepal dengan rahang mengeras. Ia hanya berharap semoga kali ini Feli tak kecewa padanya karena telah mengingkari janji.